Seni pertunjukan ekologi ya. Ya, anda semua kan pasti tahu lah seni pertunjukan ekologi ha. Eko itu Pak Eko, logi itu paham. Jadi teater ekologi itu adalah pertunjukan ekologi itu adalah pertunjukan yang menganut pahamnya Pak Eko. Jadi gitu ya. Kalian paham kan? Kalau nggak paham kalian searching di KBBI, banyak tuh artinya ekologi apaan. Jadi gitu, teater yang berdasarkan atas pahamnya Pak Eko. Nah, Pak Eko itu seorang petani gitu. Paham kan apa itu artinya pertunjukan ekologi? Nah, begini. Jadi Pak Eko itu mengajarkan bahwa kalau teater pertunjukan itu harus berdasarkan atas estetika yang berdasarkan dari sosio budaya masyarakat awam. Maka dari itu kita ambil intisarinya one by one, biar bagaimana makna dalam sosio budaya itu hingga akhirnya tercampur aduk seperti tembakau ini tercampur aduk gitu. Nanti akan mendapatkan satu titik orgasme kepuasan yang fundamentalis. Ya jelas lah, yang namanya Pak Eko, namanya aja pertunjukan ekologi, paham yang menganut pahamnya Pak Eko. Ya jelas lah Pak Eko, kalian paham kan? Saya udah mirip seseorang belum? Kalau Anda kenal, kok tolong komen di kolom komentar ya. Hops. Nah begitu. Jadi pelaku itu namanya Pak Eko, ya jelas lah. Ekologi, logis, artinya logos, artinya pemahaman, paham apa ya, paham itu paham itu makanan. Oh, di dalam spa ada makanan. Ya, kalau kita spa pasti gratis makanan ham, oke ya, begitu ya. Nah, begini ya kawan-kawan. Sebagai seorang aktor seperti saya ini ya, aktor penganut paham ngawurisme ekologi visual kontemporer. Jadi kita harus bisa menyesuaikan tubuh kita untuk memblockingkan bagaimana blocking itu akan terspesialisasikan. Oke? Sebentar ya, saya mau menaruh ini, namanya kalau dalam teater itu efek encrut tuh. Anda searching aja istilah-istilah teater, ada efek encrut. Ya coba pasti ada. Oke, kalau ini namanya kalau bahasa orang manusia awam itu ya, ini namanya baskom. Kalau dalam teater ini namanya adalah the property of artificial movement. Oke? Paham kan? Searching di KBBI ada tuh. Ini biasa, saya itu penuh dengan kesibukan karena sebagai seorang pelaku teater ekologi movement finansial, saya harus melakukan aktivitas yang benar-benar sangat gitu loh. Nah, habis ini itu namanya kalau dalam pertunjukan itu bisa timingnya tuh loh, timing dalam pertunjukan itu pas gitu loh. Oke. Ketika kita harus masuk ya masuk. Dan kadang kita kalau kita mendapatkan sebuah kebingungan, kita udah paham apa yang banyak harus kita lakukan di atas panggung. Jadi ini sebenarnya terapi sosial untuk pengaplikasian di pemanggungan yang hakiki dan sangat intelijensia itu. Sangat menarik, bagaimana tidak menarik? Wong namanya aja pahamnya Pak Eko. Jadi pertunjukan itu bergantung pada pahamnya Pak Eko ya. Eko. Saya ulangi lagi biar Anda paham. Eko itu namanya Pak Eko, tetangga kita. Logi itu berasal dari kata logus, pemahaman. Jadi pemahaman Pak Eko. Pak Eko itu orangnya supel bergaul. Terus dia sangat dermawan. Makanya kalau kalian menganut seni pertunjukan ekologi, kalian akan bisa menjadi seperti Pak Eko. Nah, ini
ini biar gaya ya, biar kayak ini Pak Iswadi Pratama tuh merokok ya kan. Yuk, kita tolong sisir yuk, sisir. Biar kayak Pak Iswadi Pratama loh. Sisiran, ada sisirnya di sini. Pertunjukan ekologi itu dapat dilakukannya di mana saja lah. Dunia itu adalah lahan untuk pembelajaran sebagai seorang manusia. Jadi manusia itu harus bisa memanfaatkan detailing pemberian Tuhan kepada makhluk seperti kita ini. Jadi kita manfaatkan saja. Apalagi yang paling penting itu sebentar. Nah, kan biar kayak Pak Iswadi, Pak Iki loh, penerusmu loh nanti ini Pak Iswadi. Oke, itu ya. Jadi di mana aja bisa, mau di sawah, mau di ini, itu bagaimana pintar-pintarnya Anda sebagai seniman ya. Kalau Anda merasa seniman yang benar-benar menjadi naluriah dalam hidup Anda semua, Anda pasti bisa lah menempatkannya di mana. Itu namanya kalau dalam teater itu actuality of apa ya? Ruang bahasa Inggrisnya apa? Room. The actuality room. Oke, paham ya? Kalau bahasa Indonesianya kesadaran ruang gitu. Oke, gitu ya. Di mana tuh pertanyaannya di mana? Anda paham kan? Mungkin penjelasan saya itu termasuk udah saya karena saya udah terlalu simpelkan banget ya. Biasanya saya agak-agak menjelimet tuh kalau bahasa saya dengan bahasa aktual, tajam, terpercaya kayak berita-berita itulah. Ini kapan ngelintingnya, saya ini ngomong-ngomong terus nggak ngelinting nih sambil ngelinting ya, biar kelihatan sebagai seorang aktor itu adalah bisa bergerak, berbicara, verbal dan non verbalnya itu saling bercombine gitu loh. Combine kalau bahasa istilah di buku saya yang algoritma itu the combinisasi of the body ya. Ya Allah, mudah banget kayak bagaimana mengaplikasikan seni pertunjukan ekologi itu. Jangan niru kayak yang program di background art yang di channel kita itu ada tuh yang bigger apa itu, yang ada tiger, macan, tiger, apa satunya lagi tuh yang baca buku. Itu sok-sokan semua itu mereka tahapannya ya baru kalau di teater tuh 0,01 ilmunya deh, sok-sokan aja. Apalagi tuh yang paling tua, yang paling seniornya itu sok-sokan aja tuh review apa itu review. Pentas itu dinikmatin, di review kayak handphone, aplikasi bagaimana pertunjukan ekologi itu. Ibaratnya kalau kita di teater gitu ya, dengan verbal. Jadi gini, ekologi itu kan apa yang dilakukan Pak Eko, itu yang kita lakukan. Jadi Pak Eko biasa ngelinting sama begini. Jadi kita aplikasikan, kita kalau bahasanya itu tuh dalam teater itu lebaisisasikan gerakan-gerakan kita seperti merokok gitu. Hembusan nafas dalam siang yang petang dan tengah malam. Aku bagaikan lelaki yang terhempas oleh hembusan asap rokok. Seperti itu kalau di teater gitu ya. Kalau di tari begini, ini posisinya dari duduk habis itu berdiri. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita merokok begini, gerakannya tuh kita lebaisasikan. Panas. Nah, itu namanya dalam tari. Kalau dalam musik itu kalau dalam musik? Biasa kita kan kalau dalam musik kita sambil nyikat aja. Jadi kita sambil merokok, kita sambil bersenandung. Senandung itu sama dengan musik ya. Paham kan? Anda kalau bingung, gak usah protes apa perkataan saya.
perkataan saya ini sangat realistis. Kumohon kau mengerti. Cobalah kau tanyakan hati. Ku yakin kita mampu untuk merokok yang satu. Begitu. Paham kan? Makanya biarkan, ngawurkan. Anutlah paham ngawurisme sebagai landasan dasar kalian di seni pertunjukan gitu loh. Moto dari saya, ayo ngawur. Ayo kita semua ngawur, karena ngawur itu adalah landasan dasar untuk menuju pijakan yang lebih benar. Tanpa Anda ngawur dulu, Anda tidak akan tahu bagaimana kesalahan, kebenaran, dan apapun. Ketika ada ngawur itu Anda akan mendapatkan sebuah kesalahan, dan dari kesalahan itu akan Anda menemukan sebuah kebenaran, dan dari situlah Anda akan menjadi seorang seniman yang total.